Kita mau penelusuran di tempat yang daerah. Nah, di situ kita akan penelusuran. Daerahnya masih di Jakarta, nggak jauh-jauh, makanya anak-anak juga prepare-nya nggak begitu berat, tapi tetap jangan sampai ada yang ketinggalan. Terletak di bilangan Jakarta Selatan, sebuah rumah mewah 2 lantai ini telah lama menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Selama 20 tahun terakhir, kediaman ini ditinggalkan tanpa penghuni. Kosong, tak terurus, namun tidak pernah benar-benar sunyi. Beberapa warga mengaku melihat bayangan di jendela. Ada yang mendengar suara langkah kaki, pintu berderit, bahkan lolongan anjing dari dalam rumah. Banyak yang mengatakan energi di tempat ini terasa tidak nyaman, berat, dan menyesakan. Dan malam ini, tim Diari Misteri Sarah akan mencari tahu misteri. Apakah yang tersembunyi di balik dinding rumah ini? Atau hanya ilusi dari tempat yang sudah lama ditinggalkan? Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembus suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Dennis? Tolong udah benar di belakangnya, Pak. Mama, susun. Oke, Sarah Dix. Apa kabar nih? Anjay. Selamat datang di Diari Misteri Sarah. Saya sedang ada di Kecamatan Cianjay. Ketawa dong. Kita Ketawa sekarang tuh ini ada efeknya dah. Oh ya. Udah dikasih efek. Ya, gimana? Kita tuh sekarang mau house tour ya. Yoi. Ya, baru kali ini enggak sih, sempat beberapa kali. Tapi ini salah satu lokasi rumah yang masih bersih. Bagus banget. Dan dihuni. Dan kita lihat karena malam ini bertepatan nggak sengaja ini ya. Jadi ini malam. Aku pikir sengaja loh, Mbak. Enggak, ini malam Suro dan pas Kliwon. Malam 1 Suro sama Jumat Kliwon. Iya. Susah Dan- ngulangnya. Iya. Nanti dapat Suro, dapat malam 1 Suro dan Kliwonnya lagi itu tahun 2033. Jadi spesial sebenarnya. Tapi aku nggak sengaja, cuman nggak apa-apa kan kita doanya pokoknya yang baik-baik. Ya. Gitu. Tapi nggak ada yang kebetulan, Mbak. Iya, memang. Aku makan ya tanpa aku lihat, maksudnya aku nggak ngeh gitu. Terus tiba-tiba semuanya dapat, ya udah gitu. Akhirnya Jadwal ya, karena susah ya masukin jadwalnya. sampailah kita di hari ini dan malam ini gitu. Iya. Ini ada laporan nggak sih? Ada. Ada. Tadi Apa? 20 tahun. Oh, ini 20 Enggak, tahun. tapi penghuni masih ada. Ada sebelah sana. Ya. Oh.
Oh, satu sayap sisi aja yang kosong. Jadi katanya ini 20 tahun lama loh Bang. Berarti Ini sebenarnya bukan 20 tahun kosong, 20 tahun tidak terisi. Sebagian besar tidak terisi. Iya, jadi nggak Jadi ini tuh terbengkalai. ini emang kalau dilihat emang rumahnya gede banget kan. Jadi Dan masih bagus ya. Iya masih bagus tadi lihat di CCTV juga masih bagus. Jadi ada satu part rumah ini masih dipakai, sisa partnya itu 20 tahun udah kosong aja gitu. Tapi masih dibersihin ya. Berarti setengah terbengkalai ya? Kayak Abang kan? Enggak lah. Setengah sih. Setengah, kan aku bilang. Setengah terbengkalai. Setengah terbengkalai. Dari pedal kan banyak bang. Hah? Dari pedal. Ini dari pedal hasilnya apa? Iya. Jangan. Kayak bisa jalan loh gue hari Senin. Oh banyak soalnya ya. Hah? Iya. Sampai Makanya- pinggang. Karena cuma di fisik aja nggak sampai hati. Kelas King. Oke. Jadi malam ini kita langsung lockdown ya. Ya kan langsung lockdown. Nah malam ini yang ngelit itu Wisnu. Jadi Wisnu yang akan menggali. Wisnu yang akan. Dan pokoknya malam ini dari POV-nya Wisnu. Wisnu silakan apa yang didapat diceritakan. Wisnu coba sampaikan ke Saradix apa yang didapat. Mbak sama Mas D di sini. Ya. Ikut. Temenin. Melu. Mas dulu. Ya. Temenin bang. Ya. Jalannya pelan-pelan nggak apa-apa. Maaf ya, maksud jalannya agak pelan. Kayak mana sih pelan-pelannya segimana? Enggak lah. Kepelanan. Oh enggak juga kan? Nah, maksudnya nggak bisa gerakan kayak biasa gitu. Oh. Nggak bisa ya? Itu luar biasa. Kalau ketawa gini. Tapi lucu kemarin tuh batuk aja, aku sakit banget. Batuk dong sakit banget. Emang iya siapa sih Bang yang nyakitin Abang? Bukan anjing. Cedera pinggang. Oh, cedera pinggang. Bukan, cedera pinggang. Buset dah. Oke, Wisnu sama Bang Fat silakan minum dulu dan aku mau wanti-wanti juga karena malam ini layernya kan terbuka. Iya. Jadi kita harus bisa tahu karena ada beberapa yang memang bukan dari sini. Jadi kebetulan karena memang layernya tipis, dilihat lagi, dirasakan apakah sosok ini benar-benar dari tempat ini atau memang dari luar. Bahkan ada yang personal. Bahkan apa? Bahkan ada yang personal. Jadi semuanya harus waspada. Kalau misalnya ada rasa yang di luar dari biasanya, dikomunikasikan ya, ngobrol aja ya. Jadi kalau ada hantu pedal karena personal kan. Kan berdua mainnya Pak. Cintaku di lapangan pedal. LVP. Padahal Iskandar kan? Ya udah silakan Wisnu dan Bang Fat minum dulu, kasih minum dulu. Ya. Belum hafal lagi gue. Kenapa? Kayak labirin. Oke bisa dieksplor ya semuanya ya. Banyak ruangannya. Oke. Banyak ruangannya. Tembus-tembus. Mas D tadi kan udah menggambar sosok ya. Iya tadi pas datang. Oke. Jadi aku di sini banyak tulisan di sini. Jadi aku pas nyampe aku jurnal, maksudnya aku coba tuliskan apa aja yang aku lihat gitu supaya nggak lupa. Nah itu kayaknya salah satunya adalah sosok yang Mas D gambarkan. Nah cuman ini aku 1000% yakin bahwa sosok ini tidak di sini Mas. Jadi ini lebih personal sebenarnya. Dan aku curiganya ini adalah sosok yang kemarin dikirimkan untuk aku untuk mengganggu. Buset. Ada si Mbak ini. Jadi tadi dari kita duduk di depan itu Bang, aku awalnya ketarik ke rumah yang sebelah, yang seberang. Oh tapi kan seberang kita nggak boleh. Ya kan tingkat kan? Karena ada yang bawahnya masih dipakai. Yang atas enggak. Yang tingkat kan? Aku ketarik gitu kayak di lantai yang atasnya ada perempuan
Tapi mukanya hanya setengah gitu kelihatan menghadap ke kita. Tapi kadang-kadang suka kena angin, kebuka, tutup lagi. Tapi ini full kelihatannya? Full. Oh, tapi setengah itu maksudnya ketutupan rambutnya dia ya? Rambutnya dia. Okay. Setengah normal, pada saat ketiup angin, maksudnya pada saat rambutnya kebuka, hancur banget semuanya. Pas kebuka rambut ya? Jadi kayak, abang lihat aku masih wujud manusia ya? Misalnya ini rambut aku segini nih, setengahnya ketutupan. Kena polem lah. Ya polem. Ini masih, ini apa, rambut cepmek. Ya ini muka aku masih kelihatan kayak masih rapi lah manusia ya, masih nggak ada apa segala macam. Nah pas kebuka gini, full semuanya kayak muka aku yang sekarang jadi tengkorak, setengah, semi tengkorak. Jadi kayak giginya udah gitu, bang. Ini habis kulitnya. Paham kan kayak zombie gitu loh, yang udah decaying gitu kulitnya. Tutup lagi. Tuh. Terus gak lama tadi pas kita masuk, mungkin dia ke depan kita langsung masuk ke sini. Ke ruangan ini? Tadi di ujung sini. Oh, makanya Mas Nur tadi langsung masuk. Ini nembus juga ke ruangan sebelah ya? Tadi pada saat Mas Dipo nabrak sini, nyenggol. Ini kamar mandi ya? Mbak ini. Ini sih. Oh, anjay Mas Nur. Mana? Amit, permisi. Anjir, zaman dulu banget. Udah kenceng banget. 1000% yakin bahwa sosok ini tidak di sini, Mas. Jadi ini lebih personal sebenarnya. Dan aku curiganya ini adalah sosok yang kemarin dikirimkan untuk aku untuk mengganggu. Sosok yang ini atau yang saya gambar? Mas gambar. Wah, itu serem, Mbak. Ini Iya, serem banget. Gitu. Tapi nanti kita lihat. Soalnya energinya nggak enak dan sepertinya aku tadi kan ke toilet di belakang. Sempat ada sosok besar gitu, aku jujur agak terintimidasi ya. Dan memang kan malam ini kita harus sangat ekstra hati-hati gitu. Cuman ini kok, ini ada yang nggak cuman dari sini. Maksudnya sosoknya tuh bukan yang ada di sini, mungkin nggak banyak gitu. Justru malah yang personal. Tapi nanti kita lihat lagi sambil berjalan, sambil kita lihat Mas D merasakan apa. Iya. Hati-hati ya Mas, ini keras soalnya yang ini. Oke. Mas D boleh sambil buka, sambil kasih lihat juga bisa. Yang itu atau yang lain? Yang Coba sambil Mas D, pada saat Mas D gambar itu yang Mas D rasakan apa? Jadi kayak gini ya, ini buat saya agak creepy ya, bukan agak lagi. Jadi bentuknya emang nggak wajar, kayak mulutnya tuh panjang banget, lidahnya juga panjang. Kemudian pas dirasain, sebenarnya saya iseng-iseng ini nempelin muka di kaca, terus dan siapa ya kayak gitu. Nah, yang muncul duluan yang ini. Dan apa ya, kayak aku sendiri untuk menggambarkan ini, aduh ini gimana, digambarkan nggak ya? Jangan-jangan kalau misal digambarkan ada efek lanjutan setelah digambar. Tapi ya udah, kan udah kelok, digambar aja kayak gitu. Saya malah agak kaget tadi ketika Mbak Sarah bilang ini 1000% nggak dari sini. Waduh. Gitu. Ini personal ini. Dari kemarin jadi udah berapa hari ya. Cuman untungnya ya ketahuan ya, gitu, ketangkep ya. Berusaha untuk mencari jalan masuk ya, tapi puji syukur ya susah lah gitu untuk masuk. Tapi kalau misalnya kita lengah ya, namanya manusia kan kita nggak tahu gitu, makanya harus tetap ekstra hati-hati. Gitu. Karena nggak enak ini Mas. Nggak enak banget. Iya, nggak enak banget. Ini iya personal ini. Kalau dilihat dari perwujudannya ini kan kayak apa ya? Kalau saya sih rasa-rasanya kayak ini pemakan energi, si pemakan energi manusia. Lihat deh, ini sempit banget ini ya Bang. Iya. Nih, bentar. Yang cover siapa? Sini sih, ngambil stock shoot aja. Sini. Kayak kan bathtub.
Ini toilet, ini wastafel, mepet banget sih gitu kayak. Lo tau kan, berak itu adalah himpitan dari pantat kanan dan pantat kiri. Ini berak aja dihimpit sama wastafel sama bathtub. Sempit banget. Kaca ya? Kaca bang. Oh, WC lagi bang. Apa lagi? Ada WC lagi, cewek lagi. Tapi dari belakang. Jadi dari sini dia ke belakang. Rambutnya segini. Yang tadi panjang ya? Yang tadi panjang. Tadi panjang. Yang ini rambutnya segini, tapi kriwil. Kriwil. Ya, sedikit. Blasteran kali ya, campur gitu. Karena tajam-tajam. Tajam. Kesukaannya abang lah. Anjay. Hantu sih kagak. Mukanya agak tirus-tirus gitu. Pakai gaun atau dress gitu. Tapi pada saat kita masuk, dia ngeliat kita dulu, ngeliat aku ke abang, sama abang. Ini pantulan Mas Nuno dia lihat atau dia ada di situ? Jadi gini, nggak tahu nih, ini baru nih bang. Aku tadi sempet sensing dia di sini, di bathtub, mundur, otomatis menjauh dong. Tapi kalau misalnya aku ngeliat kaca, dia kelok ke kunci. Oke. Paham gak bang? Ingat nggak sih waktu pas kita sempat nih kunci di sini nih. Tapi kalau misalnya gini, dia nggak ada. Oke. Jadi kelok di sini, nggak tahu deh ini entah aku residunya, entah residu atau memang kita terupgrade ke OS yang baru nih. Jadi mungkin bisa ngelok gitu loh, supaya jelas. Bisa jadi. Mungkin masuk. Karena keloknya juga itu tuh jelas banget sih bang di ujung kalau misalnya bang sensing ya, pas di sudutnya. Sudut ini berarti. Kalau dilihat kaca, dia ada di situ ngelok. Yes. Tapi kalau dilihat sini nggak ada. Ada. Rambutnya. Apa sih mbak? Tapi nggak ada looks yang hancur ya, nggak ada luka segala macam. Beda sama yang ini tadi. Oke. Udah kita lock juga ya. Tapi ini yang cewek rambut panjang ini kayak persistence mau ngomong gitu loh bang, mau menyampaikan sesuatu. Yang tengkorak ini? Semi kayak zombie sih lebih tepatnya. Kayak zombie. Yang udah decay gitu kulitnya. Jelas banget sih bang di ujung kalau misalnya. Enggak, sorry. Aku lihat cerminnya ini kok rame ya. Iya. Jadi kayak aku ngelihat di sini oke, clear. Nah, tapi ini benar-benar di sini. Iya, pas kayak gitu. Kok padahal kan ini kayak pantulan doang kan. Kayak di sini kayak ada dunia sendiri yang banyak. Kan mereka portal Mas. Maksudnya cermin itu kan bisa menjadi pintu. Pintu. Jadi ini di sana sedang melihat ke kita. Kayak aku lihatnya ini tuh udah dimensi lain gitu. Tapi itu apa ya? Maksudnya kita nggak berhadapan-hadapan langsung sama cermin, kok kayak notice gitu. Hati-hati ya, kameramen. Bang, ini hati-hati ya. ada beberapa guci-guci, serem juga gua. Diikutin, feelingku diikutin. Iya, Mas Ade lihat sosoknya yang mana Mas? Ini kok kalau Mas Wisnu sama Bang Fadi ke dalam kok kayaknya tambah banyak ya Mbak? Iya, jadi ngikutin kan? Bocil ada. Ya. Powder room. Terus? Terus apa ya itu? Kayak simbok-simbok gitu tapi. Itu depan pintu. Coba nanti biar dijahit ceritanya. Bang. Gak apa, nanti kita keep aja yang ini. Gitu. Lihat sih kagak mual dong ya. Tapi emang dia ngasih pendaran energi yang kenceng gitu loh bang. Iya. Lihat sih gue belum sih. Dibanding sama yang hancur malah ini. Mas Nu, gue tertarik sama kaca ini nih. Nah, dia menyimpan apa nih Mas Nu? Ini karena ini banyak kayunya kali ya? Gue agak berasa pedih mata gue. Banyak kayu, terus jadi atau kenapa ya pedes ya matanya. Agak nggak pedes. Tahu deh, Mas Divo sama Bode ngerasain pedes nggak matanya? Bau kayu gitu. Terus nggak tahu ya ini kayak rentan untuk ngunci mereka yang linger di sini bang. Kayu-kayu ini. Ini gue mulai mual nih. Nah, dia yang cicak lagi. Jelas banget.
Jadi yang panjang mundur. Clash nih tapi berdua. Keras apa clash? Clash. Jadi nggak bisa bareng gitu loh bang. Oke, jadi pada saat masuk ke ruangan dari main entrance tuh sama abang, aku ngerasain si sosok wanita ini tuh mendekat ke pilar yang di dalam. Jadi dari sebelah kanan mendekat, dan aku sensing dari gesture muka dan mulutnya tuh kayak dia tuh kayak mau menyampaikan sesuatu. Tapi entah kenapa pada saat dia mau ngucap atau ngomong atau memberikan info gitu, ada sosok perempuan normal looks-nya, rambutnya keriting gitu, mukanya pribumi campur gitu, cuman energinya tuh clash sama si perempuan yang muka zombie ini. Jadi yang aku bisa sensing adalah si perempuan, aku bilangnya perempuan zombie ya, perempuan zombie ini dia punya cerita yang cukup tragis, di mana dia mau tap in ke aku, mau cerita, tapi entah gimana diintercept sama si sosok rambut keriting ini. Jadi pada saat diintercept, dia tuh langsung kayak nge-repel dirinya sendiri gitu, kayak ngejauh, karena energinya clash. Dengan looks yang serem, tapi aku sensing energinya baik. Tapi kebalikannya dengan looks yang cantik itu, yang si rambut kriwil itu, cuman energinya nggak bagus. Berarti ada merasakan sosok yang perempuan nggak mas? Agak negatif. Kalau perempuan kan banyak Mbak. Kalau aku tadi pas pertama kesini malah ketarik sama satu sosok perempuan. Perempuannya ini ya perempuan zaman dulu pakai gaun panjang banget. Tapi anehnya apa ya? Kayaknya setengahnya lihatnya mata ini. Jadi dari arah kolam ke sana. Kemudian apa itu? Nah, aku batin kok sampai ngeliatin mata. Aku nggak yakin sih, tapi kayak ada sesuatu yang lewat. Apa ya? Itu soalnya kan gaunnya tuh panjang banget. Aku nggak tahu apakah dia melayang atau gaunnya yang kena angin. Ada lagi mas? Gimana? Ada. Iya kan? Kok sampai ini kayak ngeliatin mata walaupun aku nggak yakin. Terus dicek pakai batin. Oh, ini apa kayak mau komunikasi gitu loh Mbak. Cuman kan waktu tadi yang datang baru saya doang. Nggak tahu kalau sekarang mungkin saya harapannya bisa connect ke Mbak atau mungkin ke Mas Wisnu atau ke yang lain kayak gitu. Ini Mbak gambarnya. Coba. Kalau dilihat raut wajahnya kan agak mencurigakan. Seakan-akan wajar, tapi enggak. Ini apa, raut wajahnya itu kayak ada sesuatu yang entah disembunyikan atau... Ya, kita lihat di atas. Iya, dari sana kan? Dari arah sana, bukan di sini ya. Tapi emang ini, aku mau konfirmasi, emang tadi itu kelihatan mata? Mata ini kan, mata lahir. Mata dua bola mata. Abang perlu center nggak? Nggak usah kan? Aman, cukup segini. Duh, ini untung tempatnya bersih ya. Ini juga ada. Wih, Mas Nu. Wah, melampung banget. Ini masih ada keluar. Sorry bang, maaf bang, bukan pintu. Ternyata di situ tuh berdirinya tuh. Jendela ya. Apa? Lukisan. Lukisan ya? Apa sih? Oh, lukisan bang. Tunggu. Hah? Di mana? Di mana? Gila. Oh, ini di atas juga narik nih, Mas. Di atas juga narik ya? Narik nih. Wait, di atas ruangan apa? Wah, gokil. Hah? Ini apa nih di atas ya, Mas? Tadi sebelum ke atas tadi. Wah, anjir, 1, 2, 3, 4, 5, set. Kayak ada ekornya. Yang bener aja itu kayak apa ya? Aku kok ngerasanya kayak buaya ya? Enggak ya? Enggak mungkin ya? Ngikutin mereka. Aku ketarik di sini nih. Tadi kayak di sini. Mungkin ini ya kayak kedistrak aja ya. Kok kayak buntutnya tuh kayak buaya gitu. Buaya apa ular, Mas? Nah, itu mirip-mirip. Tapi beda-beda gitu, kayak kelas-kelas yang berbeda gitu loh. Ini
Abang ingat berapa kali kita sering encounter sama yang biasa orang bilang, oh kunti merah, yang sebenarnya bawa energi, energi merah, energi marah ya. Ini yang kalau misalnya abang, ya aku coba untuk mendeskripsikan ke abang ya, Dementornya Harry Potter. Abang inget kayak gimana? Dementor, badannya kayak gitu, tapi perempuan, rambutnya, wah, mana-mana. Dementor tuh yang gendut itu kan? Bukan yang melayang-melayang itu, yang asap. Yang kayak pencabut nyawa gitu loh bang. Oh iya. Nah, nih, tapi dia ada rambutnya. Perempuan. Coba kita masuk deh. Permisi. Oh kayak home theater gitu ya? Wah kencang banget sih. Oh dari arah Bode situ tuh. Kencang nggak dek? Situ dek? Panas. Nah iya, panas kan? Nih. Oh sini. Gila, layar proyektornya masih zaman lama banget, Let. Iya. Panas banget sini. Bang, rasain nggak bang sini bang? Mana? Ini. Nah, rasain nggak bang? Dari sini nih. Ya tuh. Sangat panas. Beda kan? Tuh. Iya. Nah. Badan dia? Iya. Stay di sini. Maaf ya mbak. Ini tangan ini. Maaf. Semoga dapat. Aduh kalau ada SMS-nya Mas Erik tuh. Untungnya tri-field. Iya. Oh ini rumah 3. Banyak banget tuh. Tapi gue juga unik juga ya. Misalnya dia ruangan nontonnya kecil. Ruangan depannya gede banget nih. Kayak untuk dipakai tempat ngumpul-ngumpul tuh nggak sih? Iya. Tapi ini masing-masing tempat ini punya cerita masing-masing sih nggak? Iya. Ternyata banyak yang ketangkep ya Noe. Banyak yang ketangkep dan beda-beda bang. Bukan dari satu tim gitu. Mereka sendiri-sendiri aja. Sendiri. Wah gila ini juga. Oh, Bang Fat. Ya maaf ya, ini mungkin bisa di-tweet nanti. Ini banyak barang-barang yang dibawa ke sini. Bawa fragmen dari luar. Iya, dari mana gitu ya. Iya, gue juga setuju lah sih. Agak lumayan unik-unik barang-barang di sini. Ini keren. Ini juga bawa fragmen nih. Iya. Kursinya, lihat tuh. Ini beda-beda semua nih. Ini zaman kapan, ini zaman kapan, ini zaman kapan. Pas pada saat abang Mas Dok, kacanya aja kayak bener. Mas ini apa ya? Tinggal ini ke atas. Ini juga narik nih. Kamar. Wah, bang, lihat tuh. Iya. Itu pintu lagi tuh. Tunggu. Dengar suara nggak? Apa? Perempuan kayak. Goblok. Gitu ada gitu ya tadi. Tapi dari bawah. Dari mana? Dari bawah sana. Sorry, ini ada ruangan nih Mas. Lu lihat deh. Dia di depan pintunya ada kaca. Ini pintunya aja beda sendiri, coy. Permisi, maaf. Lukisannya bagus-bagus ya. Si perempuan ini yang rambut kriwil, kenapa dia suka linger di sini? Dia ngeliat lukisan ini bang, kayak separate sama ibunya. Dia sering bikin lukisan rawakannya ya. Oke, gue bingung. Ini ibu, ini anak, ini siapa? Mungkin kakaknya kali ya, tapi nggak tahu. Jadi ada rasa yang hampir sama gitu loh bang, yang aku sensing ya, yang aku rasain ya.
Si perempuan kriwil ini. Di bawahnya ada tambahan kucing hitam. Iya. For what? Ini ya bang ya? Tuh. Oke, anak sama ibu. Ini siapa? Ada kucing. Kita lanjut ke situ dulu deh. Wah ini guys, benar-benar. Ini unik sih. Nih gue tertarik banget sih ini sama pintu ini. Hah? Oh ini kalau di Resident Evil. Iya, kita harus nyari kunci bang. Iya harus nyari kunci ini. Wah. Ventilasi ya. Ini kamar ya? Kamar. Nggak tahu, emang bisa dibuka. Awas bang, tadi dalam diketok lagi. Tok tok tok. Ya, tinggal kabur. Ya. Oke, 1, 2. Mas, kacanya lihat. Ya. Keren banget. 1, 2, 3, 4 sebelah sana. 5 di atas. Ini nih. Manggil lagi. Bukan manggil ya, kayak yuk ke atas yuk. Mau ke atas? Boleh nggak sih? Boleh. Abang gimana? Ayo. Kenapa dek? Kenapa lo? Thompson? Yuk. Bisa nggak Mas Dipo kita naik? Satu-satu. CCTV. Sedikit aja. Ayo. Ayo. Suaranya udah mulai hilang ya? Berarti Mas. Lu dari bawah, Dipo dari atas. Mas Thompson agak sini Mas, aku takut. Ini nyenggol-nyenggolnya soalnya. Kenapa? Lu merinding? Kencengan Mas di atas, yuk. Serius? Ya udah lu di atas ya. Gue di sini aja, gue tungguin. Masuk naik deh duluan. Maaf. Anjing tangganya 60 derajat banget ini. Ih, kayunya banyak banget ini. Pedes mata gue. Permisi. Itu deh. Agak linglung ya di sini ya. Wah, gila ini. Oh. Dari tadi dia tuh kayak ngeliatin di sini ya. Wow. Permisi. Gila nih ngedesain rumah bagus banget cuy. Permisi. Nih gue nggak tahu kenapa. Gue rasa di sini kenceng sampai kalau misalnya bisa sensing kayak gini nih. Baru gue mau ngomong tadi Mas Nu, gue jalan ini lantainya kayak ombak. Iya. Gue dari tadi kayak ini kenapa lantainya? Iya. Hah? Sama lagi bang. Sumpah dari tadi gue kayak makanya gue nyalain senter kayak ini rata nggak sih? Kayak kita aja kayak gini loh. Kayak gue ya. Gue baru mau ngomong. Maaf. Permisi. Ya. Kayak kayak rumah di luar negeri ya. Tiba-tiba ada satu kamar ya. Loteng gitu. Ya, kayak di Etik ya. Etik. Ya. Itu siapa yang turun? Ada siapa di sini? Bang. Guys, aku nggak bisa lihat kamu di CCTV loh. Ya, sebentar. Lagi di atas sebentar. Ya, bentar ya Mbak. Ketarik ke atas soalnya. Sorry. Ini gue masih linglung loh ini jalannya. Berpercaya? Tadi kenapa aku ketarik ke sini bang? Tadi ada lagi sosok perempuan lagi, tapi mirip sama yang di bawah yang di lukisan. Bukan, yang mana? Ruang tadi yang pertama. Yang ada proyektor.
proyektor. Tempat film ya? Film yang di bawah merah, tadi kan aku bilang warna merah, di sini warna hitam. Hitam, pekat gitu. Tapi nggak tahu ya, ini kayaknya dari realm yang seperti biasa kita encounter deh Bang. Udah level agak sedikit. Oke. Ya, nggak usah kalau itu. Oke. Yuk, kita tinggalkan saja. Yuk. Tapi sumpah tadi pas gue mau bilang jalannya kayak berombak ini, kayak ubinnya bergerak-gerak gitu. Hati-hati turunnya Bang. Sorry. Hati-hati. Curang banget nggak? Curam banget makanya. Pegangan. Wah, ini cobaan gue nih. Bisa Bang. Nyalain aja ya lampunya. Nyalain aja Bang. Pelan aja. Jadi kita ketarik ke atas karena penasaran sama si perempuan rambut kriwil ini, karena dia tuh kayak ngajak kita untuk ke spotnya dia, which is di atas. Habis tangga gitu ada kayak koridor gitu yang ada handrailnya, di situ dia stay. Nah pada saat mau nyamperin dia, aku sensing kok makin banyak nih sosoknya, ada tambah lagi satu, jadi total kurang lebih 4 di area ini. Nah pas naik ke atas ketarik lagi sama level yang paling atas. Ada energi yang narik aku untuk ke atas gitu. Bahkan aku bisa bilang ada yang manggil. Bukan manggil manggil gitu, cuman lebih kayak aku ngelihat ada pergerakan ke atas di mana aku harus ngikutin dia gitu. Nanti aku rapikan ya. Anakku nggak tahu ini gimana, jangan ikutin aja dulu Mas Dea. Hah? Ikutin aja Mbak. Suruh ngulang lagi, tak bisa aku. Ikutin tangannya tapi pikirannya jangan. Enggak. Jangan. Keren juga nih rumahnya. Yang masih ditinggalin yang bawah Bang? Yang bawah situ tuh, yang bawah situ. Oh. Nah tadi dari atas ini nih yang perempuan itu yang panjang Bang. Yang pas kita tadi lagi di sini monitor ya. Sini. Wah. Wih. No, lihat deh Bang, cara dia ngedesain genteng, terus kayak dibentuk kayak istana men. Kayak fortress ya. Iya. Kayak benteng sini. Jadi asli kayak benteng. Itu kayak watchtower gitu loh Bang. Iya. Ini kita kalau kesini lewat mana ya? Tadi kita belum. Itu kesana lewat mana? Lewat sini. Oh ini kosong nih. Oh iya. Bisa masuk. Bang awas ada step. Tapi nggak ada CCTV. Tapi harus kita ekspor sih. Iya nggak ada CCTV. Hah? Bentar. Oke Mas De. Oke Mbak Sarah. Ini menurutku bukan sosok dia gimana ya ngomongnya ya. Kalau Mas De rasanya nggak bisa percaya kan sama dia ya? Aku nggak bisa percaya karena tadi sekilas sempat dapat kayak informasi lewat batin. Silakan. Orang ini ngebunuhin orang ya Mbak? Iya benar. Ini tapi topi apa ya Mas? Itu bukan topi, itu kayak udeng itu loh, udeng orang-orang zaman dulu. Oke. Ini banyak yang sudah menjadi korbannya ya gitu. Ngerasain kepalanya itu kayak ada asap-asapnya itu loh, panas. Tapi dia ilmunya menurut saya tinggi juga. Sakti Mas. Ya. Dan anu-anuannya juga banyak. Maksudnya sosok-sosok yang ikut dia kayaknya sih banyak. Dan Mbak itu cuman disedot energinya Mbak Sarah kok. Enggak apa-apa kok. Aku nggak ini kok. Nggak kepancing, cuman biar ini aja. Oh, iya. Oke, ini menarik. Tapi itu di sini? Enggak. Enggak.
Ya mungkin ini ada hubungannya juga dengan malam ini ya Mas. Ini kan layernya tuh sangat apa namanya tipis sekali. Jadi mungkin kita bisa jadi ketemu sosok-sosok yang baru yang muncul di kita itu belum tentu dari lokasi yang maksudnya ketemu di sini gitu ya, belum tentu dia ada di sini, tapi mungkin dia udah ngikutin kita udah lama. Jadi mungkin ini terbawa dari mana kita mesti dilihat gitu. Sama seperti Nyai Trigeni, ingat nggak? Nyai Trigeni itu kan ketemu di Jakarta Timur, tapi sebenarnya dia udah mencoba untuk mencoba untuk komunikasi sama aku kan sejak lama itu, dan bukan dari situ originnya gitu. Sama seperti sosok ini. Ini kalau di track back masih ada tahunnya Mas, jadi tidak selama itu. Ini di 19an awal, 19. Ya wis awal banget itu. 2901. Aku nggak tahu ya namanya ininya ya. Apakah benar ya? Ada ini Mbah Derajat. Oh ya, Mbah Derajat. Itu tadi Mas De bilang dia sudah mengambil nyawa orang ya? Rasa-rasanya. Ya, betul. Dia bawa ini loh, bawa goloknya tuh, itu bukan golok atau bukan ya? Kayaknya bukan deh, soalnya kayak pedang tapi nggak sepanjang itu. Tapi agak gede di ujungnya, apa ya itu namanya? Iya kayak golok sih. Tapi panjang Mas. Golok tapi bukan golok Betawi. Bukan. Gede gitu panjang. Aku nggak tahu itu dari daerah mana. Nih dia. Dia sering bersinggungan dengan, aku lihat bule-bule. Kolonial Belanda. Ya. Coba Mas deh. Mbah Derajat 1901. Tapi ini gue agak ngeri deh. Enggak, gue gak akan kepancing. Tenang, sabar. Karena dia bilang ada 9 perempuan yang sudah dia bunuh. Perempuan ya, tapi. Tapi ada laki-lakinya juga kok. Ya, tapi yang nggak tahu kenapa dia ngomong ada 9 perempuan yang sudah saya bunuh. Yang laki-lakinya banyak, bahkan ada anak kecil. Gitu. Nggak tahu entah maksudnya apa jadi ngomong 9 ya kan. Jadi yang aku gambar itu sosoknya bukan sosok yang ada di rumah ini, tapi itu lebih ke personal sih kalau menurutku ya. Jadi emang udah ngincar untuk mancing gitu. Namanya Derajat, dia bisa dibilang ya serial killer gitu di tanah Jawa, dan dia bukan hanya serial killer tapi juga melakukan ritual satanik gitu. Dan tadi tuh karena dia spill dari awal, dia spill sendiri gitu, dia bilang saya bunuh 9 perempuan gitu. Cuman dari memori yang diberikan itu kok perempuan, ada perempuan tapi banyak yang lain juga gitu. Jadi aku agak nggak match dengan gambar yang diberikan, memori yang aku lihat dan yang dia sampaikan gitu. Terus dari rasa juga dari awal kayaknya aku nggak percaya deh gitu, karena udah trust issues. Jadi emang kayak waspadanya tuh banget gitu. Enggak, gue harus cari tahu dulu nih rasanya apa nih gitu. Dan benar kan gitu. Itu memang wujudnya bukan dia ini ya, bukan dia menyerupai, tapi memang semasa hidupnya dia melakukan itu, akhirnya digunakan sama yang jahat. Dan ujung-ujungnya ya sama yang selama ini kita sering ketemu juga gitu. Salah satunya di Klaten, kalau ingat Klaten ada Mas Bagus yang ganteng banget itu, tapi ternyata dia satanik dan ya ujung-ujungnya sama gitu.
Ada apa Mas Di ujung sini, ini abang lihat 2 pilar ini kan? 2 pilar ini? Abang inget nggak yang di Surabaya yang pecah tim, aku, abang sama Bunda, yang kita encounter sama Wastu Geni sama Sambur Nyowo. Nah, di rumah ini ya? Rumah Darmo. Looks-nya kayak gitu. Di sini? 2 pilar ini. Looks-nya ya, bukan karakternya ya, tapi looks-nya kayak gitu. 2 pilar ini ya? Yes. 1 pilar, 1 sosok. Kayak ini loh bang, kayak buat fondasi. Kayak buat fondasi, entah fondasi apa ya. Jadi emang mereka berdua ini? Nggak ada udara ya sama sekali ya. Ini kesana apa ya? Jendelanya ketutup semua di sini. Tuh kamar mandi lagi tuh. Ini bang. Kamar mandi lagi. Ini ruangan apa ya? Bisa dibuka nggak? Kunci. Kamar mandi. Gila, rame banget. Rame ya? Apa? Oh, tembus abang. Hah? Tuh. Oh iya, tembus. Jadi dia bukan cermin ini. Kaca doang. Itu? Iya, tadi kita dari situ. Iya. Oh, tembus. Jadi dia cuma pintu skat doang ya. Pintu skatnya bagus banget kayak gini. Keren sih. Tadi kan ya ini rasa-rasaan aja ya Mbak. Iya. Mbah Derajat atau siapapun itu yang di gambar Mbak Sarah, saya ngerasanya kayak punya 2 bagian yang ada di gambar ini. Yang satu, kok saya batinnya diarahkan ke memori. Jadi memori dia ketika dulu pernah ada. Jadi ya memang kayak Mbak Sarah tadi cerita ada bunuh ini itu dan sebagainya. Ada yang memang itu dilakukan karena disuruh, jadi kayak centeng kayak gitu. Tapi sebagian memang nggak ada request buat bunuh, tapi dia bunuh. Nah itu untuk apa? Kok arah-arahnya bisa ritual, ke ya? Ritual kayak gitu. Nah Makanya ritual ada anak-anak ya? Ada anak-anak ya? Bahkan ada bayi ya? Iya. Ritual ini apa kayak gitu? Kan tadi ada perempuan, 9 perempuan yang disebutkan dia. Iya. Saya sih kok batinnya itu mungkin iya mereka dibunuh akhirnya, tapi sebelumnya ada dia ngelakuin sesuatu sama perempuan-perempuan itu kayak gitu. Bajunya ini kok nggak lengkap kok kayak gitu, entah di apa ya, dia berbuat asusila atau gimana, atau dihubungkan dengan ritual. Cuman dia melakukan itu ada kayak ada backupnya. Jadi merasa, oh ini kesempatan nih, karena aku kayak dilindungin, dia juga kayak nyambi untuk melakukan pembunuhan yang arahnya ke ritual-ritual. Nah ritual untuk apa? Nah sampai situ putus, nggak entah untuk kesaktian atau pesugihan atau apa, hilang. Itu yang bagian pertama. Nah bagian part kedua ini bukan memori, tapi kayak satu energi. Entah dari perewangan atau dari yang lain, tapi ini bukan manusia, ini energi non fisik, tapi gelap. Gelap, gitu, ini gelap. Aku sih bisa menyimpulkan kalau misalnya dia ini satanik. Karena tadi dari awal kan udah kita emang cautious, hati-hati. Tapi sekali lagi ini bukan dari rumah ini ya guys, ini dari entah dari mana yang ya karena malam ini juga layar tipis, jadi ya mungkin kalau misalnya kemarin lagi Mas Dedi rumah kita bisa ngelihat dia juga gitu bareng pas ngebuka gitu, atau emang pas malam ini bisa terkoneksi aja, dia mau muncul gitu. Jadi ini feeling ya, semoga kita nggak kesugesti. Jadi kayak pion malam ini, pionnya dia, tapi yang memainkan pion ini sama. Ya sama kayak yang
biasanya. Biasanya, jangan biasanya Mbak. Iya, maksudnya ini sama kayak yang kemarin-kemarin. Iya, mau mancing. Ini pionnya, weh, dikasih pion baru nih. Energinya sama. Energinya sama, ujung-ujungnya sama ini. Dan saya curiga orang-orang kolonialnya itu kayaknya mereka juga dari kelompok yang ritual-ritual kayak gitu. Beberapa di antaranya. Wow. Iya Mas. Gokil. Iya, keren. Luar biasa Mas deh. Jangan kepancing dulu. Nggak apa-apa Mas. Kita nggak kepancing kok. Maksudnya kan kita udah tahu emang dari awal kita nggak bisa gampang percaya. Yang di sana aman ya? Yang di dalam aman? Iya. Oh, dia minum darah ya? Iya, aku kayak ini ngerasa ada darah. Terus gini, aku ini mau tanya Mbak. Iya, silakan. Dia kayak punya pusaka. Pusakanya itu nggak terlalu gede. Nah, pusakanya itu kayak dicelup-celupin ke darah itu. Iya kan? Nah, itu nggak tahu buat apa. Wow, ketahuan lo ya, nggak bisa bohong ya. Tadi di awal kan terlihat manis ya, sekarang tidak bisa bohong lagi. Awalnya kayak orang-orang tampilan kejawen gimana, tapi ternyata nggak bisa bohong. Emang rasa itu nggak bisa bohong. Ini ya pancingannya luar biasa. Wow. Banyak ya dia emang terobsesi dengan yang dia lakukan gitu. Tadinya dia datang bilangnya ke aku mau minta maaf, mau gimana caranya bisa bantu nggak supaya aku bisa membayar apa yang pernah aku lakukan. Dia gitu kata dia. Ya dalam hatiku, ya nyuwun ngapura sama Gusti Allah. Yang kamu lakukan, kamu tetap harus membayar gitu. Sekarang kamu jadi budaknya siapa? Mungkin ini kamu sekarang sedang menjalankan hukumannya. Anjay. Nggak enak kok Mbak. Jadi dia itu kayak di akhir itu nggak. Oh iya Mas. Nggak well. Mungkin ada sejatinya yang ya nggak kasihan sih karena sedang membayar apa yang dia lakukan gitu. Bang Fat, luar biasa. Biasa di luar. Gerak deh. Ya. Oh CCTV gue pegang, lupa gue. Wisnu sama Bang Fat, pusing nggak di dalam? Weh, itu Mbak yang di lantai paling atas itu. Kenapa? Ketemu? Lihat, Wisnu. Nggak tahu, di dalam. Coba, apa yang Wisnu rasakan? Yang kira-kira ini. Nunu lihat itu dia. Ketemu ini, Mas Wisnu. Nunu ketemu dia. Bentar. Tadi audio kita kedengeran nggak sih sini? Kedengeran. Kalian diikutin banyak soalnya. Banyak banget. Ya. Terus akhirnya kita nggak bisa fokus kayak udah di tag dulu aja apa yang kelihatan, ketarik ke sana, ketarik ke sini, ketarik ke sana. Jadi awalnya tuh pas kita duduk sebelum opening, aku ketarik ke sana Mas. Ke sana? Sebelah sana. Ini di sana tadi. Oke. Sorry. Gak apa, ketarik ke sana. Tapi ternyata pas aku masuk, aku encounter sama 2 perempuan. Satu perempuan yang rambutnya panjang, tapi pada saat aku ngelihat dia ketutupan setengah mukanya, setengah panjang. Muka normal, tapi kadang-kadang suka kayak ketiup angin gitu loh Mas, kebuka gitu. Pas kebuka jadi kayak zombie gitu loh mukanya. Udah decaying. Terus kembali lagi normal. Nah, itu juga ngikutin. Nah, Sorry, gue ulangi lagi. Ini pas kebuka setengahnya zombie, apa pas kebuka jadi, rambutnya terus berubah semua? Kelihatan, kelihatan. Oh, berubah ya, bukan setengah-setengah. Berubah. Oke. Masuk ruangan situ, sebelah kiri. Yang ini nih langsung tadi nih. Jadi ada bathtub gitu, Mas. Ngelihat kayak perempuan kayak kriwil gitu rambutnya. Aku tapi ngeliatnya karena dari depan ini agak panjang jadi segini berarti ya. Kriwil terus lihat Bang. Agak tajam-tajam kan ininya apa? Ini agak mix ya? Enggak. Apa ya? Aku sih ngerasanya pribumi tapi dia status sosialnya ini nggak tahu dulu leluhurnya apakah
mix atau enggak. Soalnya gaunnya atau dressnya seperti ini Iya. yang aku lihat. Dressnya iya, kalau pribumi kan berarti stratanya tinggi tuh kalau udah pakai dress kayak Belanda gitu kan. Dan yang bisa aku make sure rambutnya kriwil, Mas. Kriwil, tapi entah kenapa pada saat aku coba untuk tapping lagi sama dia, dia makin menjauh tapi kayak ngiring aku ke atas. Nggak tahu deh, ini afirmasi ya. Ada nggak sih hubungannya dia sama keluarganya? Jadi ada yang terputus gitu. Jadi dia kayak ini afirmasi ya. Dia kayak kehilangan sosok entah bapaknya atau ibunya. Ada sosok laki-laki lain nggak? Ya di situ pas pada saat ngelihat dia. Tipis banget sih. Muda. Terus? Muda. Terus ada satu spot di atas yang bikin dia selalu kayak diem, ngeliatin satu lukisan itu reminds dia keluarganya dia. Tapi nggak tahu. Lukisan yang tadinya kita pikir itu pintu, ternyata itu tuh lukisan. Tapi ini lukisannya dia juga agak. exactly kayak gini nih. Ekspresi dia. aku agak terganggu sama ekspresinya dia itu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Maksudnya nggak jujur ya? Iya, dan beberapa kali kayak ngelakuin gesture yang giniin rambut sambil senyum. Iya, senyumnya tuh gitu, senyumnya bukan senyum kayak happy gitu. Iya, senyum gitu. Terus kayak orang yang punya kepribadian ganda gitu loh, Mas. Nah, kayak gitu. Makanya. Nah, terus itu tadi total 5 ya, 4 apa 5 sosok ya, tapi mostly perempuan di dalam sini, area sini. Di belakang sana ada laki-laki. Ketemu yang besar? Di belakang. Itu kan tadi yang pilar, dekat ada pilar 2, ada sosok besar di gitu lantai loh, Mbak. sini, cuman kita masuk lewat situ. Ya bisa sih Laki-laki. keluar gitu. Jadi nggak tahu, ini saya sekalian afirmasi sama Mbak sama Mas D juga gitu. Jadi tapi yang Nono tangkep energinya besar itu di sebelah sini. Dan beberapa sosok ini yang tadi kita encounter itu kayak pengen ngasih informasi tapi kayak terlalu banyak yang deket gitu loh rasanya. Iya, dia kalah gitu ya. Kalah jadinya. Jadi gini. Terus sama ada satu lagi yang tadi kita mau naik ke atas lagi. Bang, nggak ada CCTV gitu, tapi Mas Nuno memang ketarik terus ke atas yang ada kayak satu kamar kecil gitu di atas. Ini kan sebelum teman-teman yang lain datang kan aku datang duluan. Nah, karena yang datang duluan saya, mungkin saya yang di notice gitu. Ini kelihatan mata. Di- Jadi nggak batin. Iya. Di Lang- sana. Benar Dari situ. itu, makanya kok merinding aku pas Wisnu ngarahin Tarik ke sana. Iya, tapi ya cepet banget, ada 1 Iya. detik. Terus digambarkan, tuh kok kayak ini. Saya kira sih noni Belanda, tapi kok Mukanya bukan pribumi. dia. Iya, mukanya bukan. Nah, dia ada satu masalah sepertinya, tapi bukan masalah dia sendiri. Dia memang bermasalah. Maaf kata, tapi ada orang lain yang sepertinya menyertai masalah itu. Laki-laki. Nah, laki-lakinya, aku tadi sempat bergumam. Tadi kan saya datang sendirian, oke lah koneknya ke saya. Sekarang kan komplit nih. Ya semoga aja ini bisa kayak terhubung sama Mas Wisnu yang pas lagi ke dalam, siapa tahu ada informasi lanjutan. Tapi tipis banget sih laki-lakinya gitu. Tapi laki-laki ini kayak apa, mempunyai peran penting dalam case-nya dia gitu. Si Nah, laki-laki ini. Maaf kalau salah ya. Energi laki-lakinya itu kayak sekarang nempel di Mas Wisnu. Gak tahu. Mas Wisnu balik dari dalam sama yang ini kok ada energi lain. Kok aku kayak nyambungnya ke ini. Tapi ini masih teka-teki, aku nggak berani validasi gitu. Dari Mbak? Yang merasakan apa? Sekarang. Enggak sih, maksudnya nggak ada rasa dari sosok lain ya, cuman dia sama sosok yang perempuan rambut panjang itu yang selalu ngasih rasa ya. Tapi walaupun looks-nya lebih serem yang rambut panjang, tapi ini lebih dalam gitu loh rasanya. Rasanya apa, Mas? Ngerasain? Itu sih yang aku rasain kayak ada layer, ada rasa yang terpisah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Minta sama Mas Wisnu kayaknya. Ya. Tapi ini sih aku bisa pastiin dia sih. Gaunnya sama, rambutnya sama, ya dia.
Tadi aku juga bilang nggak tajam. Yang agak tajam tadi yang di kamar mandi kan? Yes. lebih ke perempuan yang punya double personality atau mungkin lebih kali bisa flip dan aku nangkapnya sih blasteran sih mas. Iya. Mungkin blasterannya kan tadi belum terlalu jelas, bisa jadi kayak yang penting gaunnya udah sama dan dia ternyata mukanya pribumi. 95% dia. Kalau menurut Mas Des sama Wisnu dia dari mana? Apakah dari sini apa dari luar? Karena ini banyak sosok dari luar ya. Yang malam ini tuh campur jadi originnya tuh nggak dari rumah ini gitu. Ini dari sini nggak? Mas? Dari sini kayak. Pokoknya ada hubungannya sama tempat ini. Iya. Kalau aku nangkapnya ada hubungannya sama barang yang ditaruh di sini. Oh, barangnya antik-antik loh. Ada barang antik yang dibawa ke sini mas, ngebawa fragmen ini. Itu juga bisa. Jadi kenapa dirasakan secara energinya kayak ada dua kepribadian? Memang semasa hidupnya seperti ada dua gitu ya. Tapi aku nggak bisa bilang ini. Aku nggak tahu ini apa jenisnya. Tapi dia tuh bisa berubah dalam waktu persekian detik gitu ya. Cuman berubahnya tuh bener-bener bertolak belakang. Dan ini mengakibatkan waktu dia hidup itu untuk bisa punya relasi yang baik sama orang-orang di sekitarnya itu susah gitu. Yang satu aku mau bilang aneh tapi terlalu aneh ya, lebih ke jahat gitu. Yang satu lagi biasa gitu. Cuman ini ada satu laki-laki ini yang aku lihat di belakangnya memang ada mas. Ini yang aku masih rasakan itu sebenarnya ada rasa cinta di situ. Tapi cintanya menurut dia, cinta menurut mereka ya, ini cintanya obsesi. Karena laki-laki ini berusaha untuk mendapatkan dia, dijalankan, dia sadar betul bahwa perempuan ini mempunyai kondisi yang tidak normal. Mungkin itu berhubungan dengan mental ya. Dia bisa berubah gitu. Tapi saking menurut laki-laki ini dia sangat mencintai perempuan ini, jadi dia terima terus gitu. Jadinya tapi kalau menurutku cinta obsesi ya. Dari si laki-lakinya dong. Tapi si perempuannya cinta juga? Sisi yang satu ya? Yang satu lagi enggak bang. Ada dua kepribadian dia. Terus nasib laki-lakinya tadi kenapa itu? Anjing mirip Suci lagi. Masa? Aku nggak bisa ngeliat Mbak dulu. Ya. Sakit banget pinggang lu. Gak apa-apa. Mirip Suci itu maksudnya? Jadi dia ngejalanin sama laki-laki ini. Laki-laki ini udah menyatakan cintanya, dia terima gitu. Oke. Tapi pada saat sisi lainnya dia muncul, sengaja mau menyakiti laki-laki ini. Caranya? Ya sama laki-laki lain. Oh ini mirip nih kayak Suci. Suci. Ya. Terus ada momen dimana nanti kalau misalnya dia dikonfront gitu, kok kamu tega ngelakuin itu ke aku? Itu bukan aku. Kayak ada switch gitu loh bang. Aku nggak bermaksud untuk kayak gitu. Iya. Terus tapi sebentar ya, kalau misalnya kondisi mental, tapi kenapa aku rasanya sadar? Lu bohong emang gue ya? Paham nggak? Emang udah kayak udah tabiatnya dia deh. Jadi kalau kayak gitu kan dia
Feeling gue sih dia melakukannya sadar ya Mbak. Sadar. Pas pada saat ada memori ini ada kesadaran yang bukan karena merasakan. flip itu. Emang dia suka aja gitu. Dua-duanya nih, ya kan? Enggak. Ya. 19 berapa? Berapa itu? Gila kepala gue sakit banget, pusing. 19. 41 bukan? Hah? 1941. Anjing lah. Apa? Aku masih belum dapat namanya ya, tapi aku dapat memori yang dia lakukan gitu. Dia benar-benar dia bisa nangis, bisa minta tolong sama orang lain gitu yang dia baru kenal, dan orang lain tuh percaya gitu. Ini karena dia cantik, mukanya tertindas. Ya, yang satu ya, kalau yang satu ini. Pribumi, kulitnya juga pribumi, tapi stratanya dia tuh tinggi gitu. Jadi orang kalau nolong dia kayak, ini bener nih, butuh pertolongan nih gitu. Iya. Tapi once dia ngeflip maksudnya dari lagi, nggak cuma dari ini ya, nggak cuma dari bagaimana dia berakting ya, dari sosialnya dia aja orang percaya dia butuh pertolongan gitu. Nggak ngeflip nih. Iya, gue juga tadi feeling nggak ngeflip ini. Dia melakukan dengan sadar sih. Tapi yang dia kasih rasa dari tadi adalah yang sisi manisnya tuh. Iya. Iya. Ngasih gitu. Tapi dia sadar. Nah. Enggak, tapi manis sesekali tetap sisi flipnya itu tuh bukan sisi, emang itu dia, tapi dia ngebagi dua gitu loh. Iya, tadi jadi dia tiba-tiba begini gini rambutnya kayak gitu. Manipulasi sendiri. Iya. Banyak itu cewek-cewek kayak gitu. Astaga, Anda korbannya ya? Dan cewek yang rambut panjang ini ketemu dia takut. Yang panjang tenggok zombie itu? Yes. Kok malah takut? Takut? Kan sereman dia. Looks-nya sereman dia, Mas. Tapi tentu, bro. Looks-nya iya. Tadi kan aku bilang gua kurang serem apa? Bang. Tadi kan aku bilang clash. Iya, clash. Takut sama dalamnya gitu loh, maksudnya mungkin kepribadiannya kali ya. Gitu. Iya. Nih jujur gue nggak tahu ngebedain antara emang energinya kuat nyampe kepala gue sakit kepala atau gue nahan sakit ini. Gue nggak tahu, makanya gue nggak banyak komen ya, anjing sakit kepala banget gue. 1941 ya? Bapaknya dia tuh tahu kondisi anaknya. Dan karena sayang banget, jadi suci ini. Karena sayang banget, ya lu mau apa juga gue kasih gitu. Dan dia ngelihat ada laki-laki yang jatuh cinta sama anaknya, ya udah kamu titip anak saya tapi yang ditemenin terus gitu. Kalian mau kawin boleh, apa gitu. Sampai kayak gitu. Aku nggak lihat sosok ibu ya. Bapaknya pribumi juga? Enggak sih. Kayaknya ini anak gundik kalau menurut gua. Anak gundik yang disayang banget karena anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga itu diangkat, beda lah, dia punya ininya lain dari yang lain gitu. Laki-lakinya sakit hati banget ya. Jadi dia meninggalnya kenapa sama laki-laki ini. Kemudian laki-lakinya nyesel, dia gantung diri. Si laki-lakinya? Iya. Makanya begini Mas, dia nggak bisa lihat laki-lakinya, tapi si laki-lakinya bisa lihat dia, terikat oleh dia. Makanya aku kok rasa-rasanya dia tuh nyari. Kan kayaknya tadi Mas Wisnu juga energinya tuh ketemu sama si energi laki-laki itu. Mirip gitu Mas, maksudnya kayak that's why dia No. Mas Ray boleh sana juga nggak? Tolong bantuin. Shit. Apa? Melakukan semuanya untuk dia sadar.
Apa yang Mas lakukan? Apapun saya lakukan untuk dia. Siapa namanya Mas? Boleh kami tahu namanya siapa? Apa yang membuat Mas cinta sama dia, Mas? Buat saya, dia adalah perempuan paling cantik yang pernah saya kenal. Mas bekerja sama bapaknya? Oh. Kenal di mana, Mas? Dikenalin sama orang tua Mas? Dari saya kecil. Teman kecil berarti Bang. Keluarga Mas dekat dengan keluarganya ya? Rekan bisnis? Dia dulu pernah bilang jaga dia. Waktu kecil? Wih, dari kecil sudah manipulatif dia. Dari kecil udah belajar PHP dia. Kenapa Mas hari ini nggak bisa ketemu sama dia? Saya bisa melihat. Dia nggak bisa. Apa yang Mas lakuin sama dia? Saya harus melakukannya. Apa yang Mas lakukan? Gak apa-apa Mas, ngomong aja Mas. Mas apakan dia? Kalau tidak saya lakukan, dia akan melukai yang lain. Pria-pria lain? Ibunya, bapaknya, adik-adiknya, semua. Mas melakukan apa ke dia? Saya bungkam dia. Kemudian saya bungkam diri saya. Cinta saya masih sama. Berat pasti Mas melakukannya. Siapa yang menyuruh Mas untuk membungkam dia? Enggak. Nggak ada. Suci nih. Suci, ya. Itu diapain sih ininya tadi? Ditusuk Mas dari belakang. Sama laki-lakinya. Terus laki-lakinya? Gantung diri. Gantung diri. Di tempat yang sama. Jadi triggernya adalah adiknya dia sakit. Adiknya bule ya tapi. Yeah. Sebenarnya usianya nggak mungkin, ini belasan tahun kok ini ya. Yang adiknya tuh kali 10 atau 11 tahun lah itu. Si cowoknya tuh ngelihat sendiri dia sengaja mau bikin sakit gitu loh. Caranya? Nggak tahu, aku ngasih apa itu. Disuruh makan apa aku nggak tahu. Nah, ini mau diracun adiknya. Kayak mungkin bukan racun ya, tapi ya
dia naruh apa gitu di situ. 16 tahun. Adiknya nggak tahu. Enggak, dia 16 tahun. Belasan tahun. Belasan tahun, aku nggak tahu berapa. Tapi belum nyampe 20 kalau menurutku. Bujuk. Ya. Terus dia ngomong cerita ke laki-laki ini. Aku nggak dapet nama lo. Kayak aku nanya, kok pengen tahu manggil apa gitu ya, nggak ada, nggak keluar. Gelap aja. Jadi dia ngomong sendiri. Habis nanti itu semua keluarga saya satu-satu gitu. Si ini. Dan dia karena dia udah menyaksikan, mungkin nggak hanya itu ya, dia menyaksikan banyak hal yang sudah dia lakukan dari kecil kan. Salah satunya bunuhin binatang juga, no. Kayak Suci. Kayak Suci. Lakinya tahu dong semuanya ya. Ya teman dari kecil. Teman dari kecil ya. Tahu semua. Laki-lakinya lebih tua setahun 2 tahun lah. Terus sebenarnya laki-lakinya itu track recordnya sebenarnya orang baik. Orang baik. Orang baik. Jadi kayak ini loh, kayak aku ngelihat ada guru yang datang untuk ngajarin mereka. Ini si laki-laki itu anaknya. Bapaknya sayang banget ya, sampai dikasih itu. Pasti kan zaman dulu datangkan guru kayak gitu. Dan orang terpelajar ya. Maksudnya bukan orang apa namanya, si cowoknya karena juga. Kan guru apa namanya untuk tutor zaman dulu ngajarin anak-anak bule yang itu gitu. Tapi aku nggak tahu nih apakah origin dari sini atau apa, tapi dia emang di sini lingkarnya. Mbak dapat ini tadi. Ini siapa? Ini adalah pion ya, Mas De. Soalnya tadi aku udah dari awal, kayak awalnya tuh gambarnya bagus. Wah, siapa nih gitu kan? Yang siapa gitu. Terus pas ngelihat, oh enggak sih, aku nggak bisa percaya nih sama dia gitu. Dia ngomong saya ngebunuh 9 perempuan. Udah bilang Mas De. Wah ini. White Hills. Satanik ya. Cuman kan ya karena kita cautious, hati-hati, jadinya nggak sampai. Tapi ini dia serial killer loh. Itu Mbak nulis apa ya tadi? Sempat pas kita sebelumnya. Oh oke. Jadi tunggu ini dulu. Jadi dia serial killer, emang ritual mandi darah ya Mas De. Mandi darah. Pusakanya di gitu. Terus sebelum dia bunuh perempuannya dia dilecehkan dulu perempuannya, terus baru dibunuh. Ada anak kecil juga ya Mas, bahkan bayi-bayi gitu. Jadi tadi aku nulis di dalam itu yang Mbak lihat, kita kan udah nyampe, aku udah sempat ngeliat. Jadi ada sosok perempuan tapi kayak buto. Ya ini aku nggak tahu apakah ada di pusaka atau ada di mana, cuman sosok yang seperti pernah tinggal di satu apa, emang sengaja dikunci atau apa gitu. Terus ada lagi yang tadi aku ke toilet itu, pas aku nengok ada sosok laki-laki besar kayak uwo, tapi bukan uwo. Yang ditemuin itu mungkin ya. Yang ini kan, yang di tiang besar itu cuma nggak tahu. Mas Nuno ngeliatnya di belakang sana ya Mas. Tinggi besar itu. Nah ini kan emang Mbak bilang, jadi sosok yang dari sini mungkin nggak banyak dari rumah ini. Tapi karena ini layernya lagi kebuka, jadi pintu dimensi kebuka dari manapun bisa datang gitu. Terus ada anak kecil, laki-laki, nggak pakai baju, cuman pakai kancut doang, kayak tole Mas. Iya tole ya, kayak tole tapi dia bawa bingkisan, itu nggak tahu dari mana. Tapi menurutku nggak dari sini juga. Jadi malam ini banyak yang menyerupai sosok yang terlihat mau baik-baik aja tapi kan kerasa ya. Dan tadi Mas dia juga menggambar sosok yang itu pasti yang itu. Mana? Pernah ini nggak nonton film zaman dulu yang mulut ajaib, telinga ajaib, film Cina? Oh ini iya pernah. Nah itu. Ini ada si Boboh juga kan? Iya nggak sih? Nah
Ini personal nih. Mulut ajaib. Oh, yang wah. Dikirimkan ke Mbak Nu. Dari berapa hari? Itu ya, Mas. Ini personal. Sama kayak dulu, ingat nggak yang nenek datang yang lidahnya panjang? Ya, yang buat yang buat sama Mas. Nah ini buat Mbak, kayak sama nih dukunnya nih, dek-deknya sama nih. Iya sih bentukannya juga Iya, kata gua. mirip. Sian, Serem gini ya? serem. Satu kampung tuh sama dia. Kayaknya ya, kasihan ini tapi. Anjing lah satu kampung. Kasihan itu dia, pegel kan mulutnya gitu terus kan. Gitu. Ih, udah bayang rahangnya itu. Tak gua, pegel nggak? Iya. Jadi datang minta tutupin. Oh iya juga kasihan. Goblok. Goblok. Tuh. Oh, aku Oh ya, oke. Aku mau lihat sebentar sih. Boleh ada, nggak usah banyak-banyak yang jalan. Bang Fat mungkin di sini aja. Wisnu, Mbak, sama Mas D bertiga masuk sebentar. Sebelum kami menyudahi penelusuran, Nyai ingin memastikan lagi akan apa yang terlihat sebelumnya dari kamera CCTV saat Wisnu dan Fadi lockdown di dalam rumah. Oke. Jadi kalau misalnya dari Mbak, mungkin karena bagian sini udah tidak nggak dilewatin manusia juga ya Mas ya. Biasanya kan kalau yang mereka itu lalu lalang terus mencari tempat yang nyaman, terus dapat satu tempat akhirnya stay gitu. Jadi memang ada beberapa sosok-sosok yang ada di sini. Salah satunya sosok yang mirip Uwo tapi bukan. Oh, iya. Ya, itu adalah kayaknya sebelum ada rumah ini pun udah di sini. Lebih menjaga kalau menurutku. Gitu. Nah, kalau sosok yang perempuan-perempuan memang ada, tapi ini sebenarnya pendatang. Jadi tidak asli di sini. Cuman karena mungkin betah, nyaman, akhirnya di sini gitu. Ya, kayak rumah ini tuh jadi kayak tempat Singgah, persinggahan. tempat persinggahan. Betul. Cuman jadi yang tadi sosok-sosok yang tadi kita lihat itu mungkin memang pas banget layer dimensinya sedang tipis, jadi muncul gitu, maksudnya terlihat oleh kita gitu ya. Tapi aku pastikan itu tidak ada di sini, bukan dari sini. Nah, kalau anak kecil yang kayak Tole, itu di sini, Mas. Memang bawaan. Aku nggak tahu nih. Mas Wisnu juga ini kan kayak anak kecil ya. Diikutin anak kecil, Mas. Oh ya? Kita monitor di ini di. Ada yang ngintilin gitu ya? Ada. Banyak. Banyak nu. Awalnya itu dari dalam kaca. Wisnu di mana tuh kaca? Ya, tadi sini, dalam sini. Setiap kaca pasti aku lihat kayak. Oh, yang dalam kamar sana ya? Ini juga, ya. ini juga. Jadi pada saat jalan, gitu kayak ada yang ngintilin tuh sama ya nggak gini sih jalannya, kalau gini lucu ya. Gimana sih? Gitu. Di sini ya, Nu. Ini, Mbak, di sini. Ya, ini sekarang ada yang ngeliatin kita dari atas. Laki-laki yang tadi. Cuman ini yang jaga sih kalau menurutku. Laki-laki mana, Mbak? Oh iya. Iya. Ini kalau misalnya rumahnya mau digunakan, maksudnya mungkin disewain jadi kan ada kosan atau bukan sih kalau gitu, jadi nyewain kamar termasuk kos ya, bisa sebenarnya kalau misalnya emang pengen digunakan gitu ya. Kalau misalnya disewain buat syuting-syuting juga bisa. Disewain buat syuting-syuting juga bisa gitu, soalnya kalau mau dijual pun kalau menurutku tanah ini bagus ya? Kalau menurutku. Dan nggak butuh banyak ini ya. Banyak upaya untuk purifikasi ya, yang betul. anu-anuan ya. Jadi aku sih rasanya bagus gitu ini. Gede banget juga. Nyai juga ingin mengecek ruangan di lantai 2 dan melihat apakah ada sosok lain yang terlewat oleh Wisnu dan Fadi sebelumnya. Oh, tadi Wisnu kesini ya? Kok goyang nih? Mas. Mas. Awas Mas D. Awas, kencang sini di sini emang di atas. Goyang, Mbak. Ya. Beda ini atas. Apa deh? Hati Mas. Apa ya? Tapi nggak goyang kan harusnya kan? Nggak, Mas. Oh, apa? Cuman perasaan tuh mungkin. Energi yang bikin goyang. Oh, memang sama. Ada ini, ada nih, energi ya? Nih yang bikin goyang nih. Sini Mas. Dari sini Mbak. Ini kata apa? Kamar kecil.
sama kamar mandi. Ada yang ngintip Mas deh. Di atas kan? Ya. Nah, itu dia. Lihat nggak perempuan? Yang tadi Gini. Mas Dipo ketemu. Perempuan yang mana? Yang zombie bukan? Bukan. Yang ini, tadi di atas. Nah, itu dia. Mas Dipo ketemu. Iya. Itu yang rambutnya panjang banget itu bukan? Bukan. Bukan zombie, bukan. Ini ada di atas. Kenapa gue denger ada yang nangis ya? Nah, kan Nunu juga tadi di sini. Nah, itu sama lagi. Gue denger yang nangis. Di sini lagi tadi Nunu bilang. Dari atas? Iya, rasa-rasanya kan sebenarnya nggak berbahaya sih. Nggak. Cuman karena mungkin banyak, kemudian kalau banyak kan aktivitasnya jadi tambah Betul. rame. Buat teman-teman yang mungkin agak sensitif atau gimana, Iya. nah, dikiranya mungkin kok banyak ininya ganggu dan sebagainya. Sebenarnya enggak juga. Maksudnya ini bukan sesuatu yang hostile gitu ya, bukan sesuatu yang bahaya gitu. Karena mereka kan walaupun kadang bentuknya mengerikan tapi nggak ada niat apapun gitu. Yeah. Dan mungkin sebelum rumah ini ada udah ada dia di sini. Gitu. Ini apa ya? Ini kok? Ini ruang proyektor, Mbak. Hah? Tuh. Oh. Tapi di antara semua ruangan kalau jadi menurut ceritanya ada yang itu ya apa? Wah. Ini yang paling nggak siap kali ada yang kerja di sini bersihin. Nggak kuat ya? Nggak kuat di situ. Ya. Sudah kita buktikan. Soalnya nggak enak emang, karena ya itu, karena kan di panas. Karena ya jarang didatengin lah gitu. Masuk Pak, masuk nggak? Boleh. Boleh, yuk masuk. Masuk. Soalnya takut ini apa? Ini kan jangan digeser ya. Iya, debu. Udah mulai apa? Pilek kita, debu kan? Oh, sebenarnya bukan di sini Mas. Yang perempuan tadi, Nu. Yang di atas tadi. Oh, ada di situ. Iya, dia teritorial ya. Jadi mungkin Dari atas itu ya, Mbak? yang diberikan rasanya. Ada yang manggil nggak sih? Ada dari tadi ya, kayak manggil ya. Ada yang manggil. Cuman hati-hati tetap, kita harus waspada. Masih ingat tadi di awal yang berdatangan itu malah dari luar ya, yang bisa apa? Yang bisa mengelabui kita. Maksudnya mencoba untuk mengelabui. Kuku. Ah, iya di situ. Itu di ruangannya. Ada yang ngambil nggak? Ada aku tadi. Ini siapa sih, Mbak? Lagi-lagi? Ini baunya kasur. Oke. Gitu. Kasihan ya. Piket ya, Mbak? Itu tuh. Nuh. Itu. Nah, tuh. Nah, di sini ada sosok tinggi besar tadi aku sensing di sini. Iya benar. Jadi ini tempat laki-laki yang tadi wo kayak wo tapi bukan. Oh, bener berarti. Karena tinggi. waktu toilet kan di sini kan, di bawah ini. Tapi ngejaga ini kan, Mbak? Udah sepuh kayaknya. Sepuh itu. kan? Udah lama ya. Jadi emang sepertinya sebelum ada rumah ini juga udah ada dia. Oke, Saradix, seperti yang tadi aku sama Mas Day bilang di awal, sosok-sosok yang kami gambar itu memang asalnya bukan dari sini. Tapi yang tadi pas kita masuk ada sosok laki-laki yang mirip Uwo itu memang di sini. Jadi sebelum ada rumah ini mungkin dia udah jaga rumah ini ya. Dan ada sosok perempuan yang ada di tangga naik ke etik. Paling atas, Bang. Nah. Ketemu juga. Temu, dan dia benar-benar nengok-nengok dan boleh tadi janjian aja Wisnu sama Mas D mau yang gambar yang mana, Ya. ntar bisa ditampilkan. Aku tergambar yang atas, Mas. Oke. Ya. Aku rasa sih cukup sih. Apa yang kita punya, Bang Fat, Wisnu, Mas D, aku, yang baru upgrade ini, gitu. Kita harus
terus belajar menyelaraskan dan menyatukan pada saat kita penelusuran. Setiap kita penelusuran gitu. Jadi harus dilatih. Ini nggak tahu pesannya gitu aja. Dan ini bisa, maksudnya latihannya tuh nggak harus pas pada saat ketemu. Jadi kita nggak ketemu pun juga bisa sambil menyelaraskan sebenarnya energi yang kita rasakan apa gitu, mengolah rasanya gitu. Dan kayaknya atau mungkin udah dialami akhir-akhir ini kayak lebih emosinya tuh gampang kepancing gitu sebenarnya. Tapi yang mungkin masalahnya sebenarnya nggak seberapa, tapi gitu kayak pengen meledak tapi tetap nahan lah gitu. Cuman ini katanya bagian dari perjalanannya gitu, lagi penyesuaian gitu, dan ini kan bulannya juga bulan Suro. Nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu nih karena nggak dikasih tahu nih kenapa sih gitu kan, aku kayak pengen tahu ya, kepo ya anaknya. Kenapa ya, pokoknya untuk bisa menghadapi yang jahat gitu ya kitanya nggak boleh kepancing dan harus bersatu gitu. Oke, secara Dix, pesannya sih cukup jelas ya, kita nggak boleh terlalu cepat menilai sesuatu dari apapun yang ditampilkan di awal gitu. Kita harus benar-benar memahami dan merasakan betul. Iya, tadi yang looks-nya cantik, yang looks-nya serem, ternyata kan. Iya. Oke, Sarah Dix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.